Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Ternyata anakku bukan manusia. Part akhir. Seperti apa sih akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Wanita Iblis Part 2. Pagi-pagi sekali Via masuk ke kamarku sembari membawa sarapan untukku. Saat itu aku bertanya pada Via, kenapa dia tidak tidur di kamar kami tadi malam. Sayang, kenapa kamu tidak menemaniku tidur di kamar tadi malam? Maaf mas, tadi malam Niken tidak melepaskan tanganku, walau sebentar saja. Aku tidak mau dia sedih karena kehilangan Fitri. Dia selalu menyalahkan dirinya atas penculikan Fitri. Terus kamu percaya apa yang telah dikatakan oleh Niken? Iyalah mas, dia kan anak kita mas. Buat apa dia membohongi kita? Apa kamu tidak lihat luka yang terdapat di tubuhnya mas? Apa menurutmu dia melukai dirinya sendiri? Kamu itu memang gak masuk akal ya mas. Aku gak bilang begitu sayang, cuma aku curiga saja kalau... Sudahlah mas, padahal tadi aku mau merawat kamu tapi gak jadi. Aku jadi malas merawat kamu mas. Kamu itu selalu saja menyalahkan Niken atas apa yang telah terjadi di keluarga kita. Lebih baik aku merawat Niken saja. Tapi kamu tidak memikirkan anak kita saat ini Via. Apa kamu tidak peduli dengan nasib anak kita? Entah di mana dia saat ini. Apakah dia sudah makan apa belum? Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Apa kamu tidak peduli? Hah? Aku khawatir mas. Fitri juga anakku kan. Tapi Niken saat ini kurang sehat mas. Biar polisi saja yang mencari Fitri, jawab Via sambil berlalu pergi dari kamar. Aku sangat kesal dengan jawaban Via barusan. Dia begitu tidak peduli dengan anak kami itu. Karena bosan berada di kamar, aku pun keluar kamar dengan tertati-tati. Aku duduk di sofa yang berhadapan langsung ke dapur. Aku melihat Om Alif sedang duduk bersama ibu mertuaku di meja makan sedang sarapan. Tak lama datang Via bersama Niken, lalu mereka duduk berhadapan dengan Om Alif dan ibu. Aku melihat Om Alif memandangi Niken tanpa berkedip. Sepertinya dia menerawang jauh ke dalam diri Niken. Aku pun berjalan perlahan menuju meja makan di dapur. Aku duduk di samping Om Alif yang sedari tadi melihat Niken. Aku berbisik ke telinga Om Alif. Apa yang Om lihat dari diri Niken? Kataku berbisik. Tapi Om Alif hanya diam saja. Lalu aku melirik ibu mertuaku. Dia juga sama halnya, hanya diam saja sembari memakan sarapannya. Via, apa kamu bisa antar Om ke rumah teman Om sebentar? Tanya Om Alif pada Via. Gimana ya Om? Terlihat Via ragu mengiyakan permintaan Om Alif. Memangnya kamu mau kemana hari ini? Apa kamu sedang ada kegiatan? Kembali Om Alif bertanya. Tidak sih Om, tapi kan Niken sama Mas Fauzan harus dirawat. Kamu tenang aja Via, Fauzan dan Niken akan baik-baik saja. Kan banyak pembantu di rumah ini. Jadi kamu gak usah khawatir. Entah kenapa Via seperti gelisah sekali diajak Om Alif. Sedangkan sedari tadi Niken hanya diam saja. Kenapa kali ini Niken diam saja? Tapi dia terus saja menatap Om Alif. Sepertinya dia ingin berbicara, tapi tidak bisa. Entah kenapa tatapannya seperti ingin berkata sesuatu. Sayang, tolong kamu antar Om kamu ya. Kamu kan tahu dia sudah lama tidak kesini. Mungkin dia sudah lupa dengan daerah sini. Kamu antar Ommu ya sayang, pinta ibu mertuaku. Tapi Bu, Niken kurang sehat. Terus Mas Fauzan juga perlu dirawat kan? Kata Via terus saja mengelak ajakan Om Alif. Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau menemani Om, biar nanti Om minta diantar supir saja. Aku memperhatikan Niken yang kini mulai terlihat gelisah. Wajahnya terlihat memerah menahan amarahnya. Tapi dia tidak berbicara sedikit pun.
Sampai akhirnya Alif selesai sarapan, lalu menuntun ibu mertuaku untuk istirahat ke kamar. Aku pun mengikuti Alif dan ibu dari belakang dengan tertatih. Kami bertiga masuk ke dalam kamar. Kenapa ngajak Via barusan? Emangnya mau kemana? Biar saya yang antar saja Kataku menawarkan diri. Hus, kamu ini kok malah menawarkan diri mulu. Ommu ini sengaja mengajak Via, bukan kamu, kata ibu mertuaku sambil menepuk pundaku. Habisnya Via nggak mau, Bu. Aku pikir mungkin Alif mau ketemu sama orang penting kan, bisa sama aku. Tapi disupirin lah, aku petunjuk jalan. Ommu ini cuma bercanda kok, Zan, kata ibu mertuaku. Maksud ibu? Iya Fauzan, cuma ngetes Via saja kok. Sekuat apa ilmu Niken itu? Terus tadi kenapa Niken gak ngomong? Kayaknya tadi dia mau ngomong banyak hal deh. Terus kelihatannya dia juga marah banget tadi, tapi kok gak ngomong? Udahlah, kamu gak usah bingung. Tadi cuma kunci mulutnya sebentar. Gak nyangka kalau Niken itu sangat kuat. Pantas dia gak takut sama kamu. Dia dibantu oleh bapak dan ibunya, sosok genderuwo dan kuntilanak. Mereka menjadikan Niken sebagai jalan untuk memenuhi hasrat mereka membunuh manusia. Astagfirullah, jadi dugaanku dan ibu selama ini benar dong, Iya, jadi kita harus hati-hati menghadapi Niken dan orang tua gaibnya. Karena orang tuanya itu selalu berada di sampingnya. Kata Alif membuatku merinding. Terus bagaimana dengan Fitri, Apa sudah tahu di mana Niken menyembunyikan Fitri? Belum, belum bisa menerawang sejauh itu. Kalau masalah itu kamu yang harus turun tangan. Maksud apa? Kamu harus berperang dengan cara menerima Niken menjadi anakmu dan berpura-puralah untuk menyayanginya walau itu sulit. Tentu itu sangat sulit. Bagaimana kalau Niken tahu aku hanya berpura-pura menyayangi dia? Karena kan selama ini aku tidak menyayangi dia dan selalu melawan dia. Aku takut nanti Fitri yang diapa-apain, Itulah tantangan buatmu, Zan. Kau harus bisa meyakinkan Niken agar kita bisa tahu keberadaan Fitri di mana. Aku terdiam sesaat mendengarkan rencana Alif ini. Bagiku ini sangat mustahil dan sangat berat sekali. Apa bisa aku berpura-pura untuk menerima dan menyayangi Niken? Bagaimana kalau ketahuan nanti? Aku jadi pusing memikirkan semua ini. Sampai-sampai aku garu-garu kepalaku yang tidak gatal. Kamu tidak sanggup pikirkan keselamatan Fitri, Zan, kata Alif. Akhirnya aku menerima rencana Alif. Yang terpenting saat ini adalah Fitri. Ya, anakku itu harus selamat dari Niken, si wanita iblis itu. Akhirnya aku pun menjalankan rencana dari Alif. Aku menuju kamar Niken berniat berbicara pada Niken. Aku mengetuk pintu kamar Niken. Masuk. Suara Niken terdengar dari dalam kamar. Loh, kok tumben ayah ke kamarku? Mau cari bunda ya? Bunda nggak ada di sini ya. Dia lagi di dapur membuatkanku sarapan. Karena tadi aku nggak bisa sarapan, kata Niken panjang lebar. Bukan, aku cari kamu kok. Aku mau lihat kondisi kamu saat ini. Karena kata Via, kamu luka-luka akibat penculikan itu, kataku sembari menelan ludah. Mau melihat kondisiku? Apa ayah serius? Ayah lagi gak salah minum obat kan? Kata Niken seakan tidak percaya. Seketika aku gemetar. Aku sedikit gugup menghadapi Niken yang sok imut itu. Sebenarnya aku sudah muak menghadapi anak ini, tapi demi Fitri aku harus bisa. Enggak dong sayang, ayah cuma mau bilang kalau sebenarnya ayah sekarang sudah sadar tentang satu hal, bahwa kamu itu anak yang baik. Kamu melakukan ini semua karena kamu butuh kasih sayang dariku dan Via, kataku meyakinkan Niken. Tapi Niken hanya diam saja mendengar perkataanku. Untuk mencairkan suasana, aku meminta izin untuk duduk di samping Niken. Aku duduk berhadapan dengan Niken. Terlihat Niken menatapku tanpa berkedip, seakan-akan dia menelisik jauh ke dalam diriku. Apakah aku sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura? Jujur aku mulai takut kalau Niken tidak percaya padaku. Ayah juga sudah mulai sayang pada kamu, Niken.
Lalu tiba-tiba Niken memelukku dengan erat sambil tersenyum penuh kemenangan. Aku berusaha untuk mengendalikan diriku. Rasanya aku ingin sekali melepaskan pelukan Niken dan mencaci maki dirinya di depanku. Tapi lagi-lagi wajah Fitri terbayang di pikiranku. "Loh Mas, kamu kok ada di sini?" tanya Via yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Niken. "Ayah sekarang sudah sayang sama Niken, Bunda," kata Niken terlihat senang dan aku hanya tersenyum pada Via. Yes, aku berhasil untuk meyakinkan Niken, pikirku dalam hati. Ya sudah, aku balik ke kamar dulu mau istirahat. Pamitku pada Niken dan Via sambil keluar kamar Niken tanpa kusadari. Niken melihatku dan tersenyum sinis padaku. Setelah aku keluar dari kamar Niken, aku langsung menuju kamar ibu mertuaku karena aku ingin mengatakan kalau usahaku sudah sukses untuk membujuk Niken agar mempercayaiku. "Om, aku sudah berhasil membuat Niken percaya padaku, Om," kataku pada Om Alif dengan penuh keyakinan. "Kamu jangan senang dulu, Zan. Itu belum tentu berhasil. Usahamu kurang meyakinkan. Tapi tadi Niken sudah yakin padaku, Om." "Ya sudah, besok coba kamu pancing Niken untuk memberitahu di mana Fitri sekarang. Tapi dengan cara seperti ini agar kamu tidak dicurigai," kata Om Alif sambil membisikkan sesuatu padaku. Aku mengangguk tanda mengerti. Dengan cara Om Alif itu, aku semakin tertantang dengan semua ini. Sampai akhirnya aku pun melaksanakan rencana Om Alif malam itu juga. Aku melihat Via yang masuk ke kamar malam ini. Dia langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih, lalu duduk di meja riasnya seperti biasanya. "Sayang, malam ini kamu gak nemenin Niken di kamarnya?" "Enggak Mas, Niken katanya udah baikan dan ingin tidur sendirian. Dia malah nyuruh aku untuk nemenin kamu tidur di kamar karena sekarang kamu yang sedang butuh aku." Ternyata Om Alif benar. Niken belum sepenuhnya percaya padaku. Buktinya dia menyuruh Via untuk tidur bersamaku agar aku tidak bisa macam-macam. Aku berpikir kali ini untuk bisa keluar dari kamar ini, tapi jalan satu-satunya hanya menunggu Via tertidur lelap. "Ya sudah, aku mau tidur dulu ya sayang." "Tumben Mas, cepet banget tidur, nggak kayak biasanya." "Mungkin karena aku baru saja minum obat, jadi ngantuk banget. Kamu juga harus cepet tidur sayang. Kan beberapa hari ini kamu kurang tidur." "Iya Mas, siap, ini aku pasti tidur." Aku pura-pura memejamkan mataku. Setelah beberapa jam, akhirnya Via tertidur juga. Setelah beberapa saat memainkan ponselnya, aku masih tetap memejamkan mata dan menunggu beberapa jam lagi untuk memastikan Via tidur lelap. Setelah itu aku bangun dan mencoba memastikan Via tertidur lelap. Aku mengguncang-guncangkan tubuh Via perlahan. Via tidak bergerak, itu artinya Via sudah tertidur dengan lelap. Setelah itu aku pergi diam-diam menuju kamar Niken. Walau sudah jam 1 dini hari, aku yakin Niken belum tidur. Karena kata Om Alif, Niken itu tidak pernah tidur. Walaupun dia tertidur, itu artinya dia sedang menyeberang untuk menjumpai orang tuanya. Aku mengetuk pintu kamar Niken pelan-pelan. "Masuk aja ya, pintunya tidak dikunci kok." Kenapa Niken tahu kalau yang mengetuk pintunya itu adalah aku? Padahal aku cuma mengetuk tanpa suara. Aku sudah tidak heran lagi. Karena Niken itu kan bukan manusia biasa. Aku pun langsung masuk dengan tertatih-tatih. Aku lihat Niken sedang duduk di atas kasur dengan posisi bersila. Dia tersenyum begitu melihatku dari balik pintu. "Ayah cuma mau curhat saja sama kamu Niken. Apa boleh ayah curhat sama kamu?" "Tentu saja boleh, tapi apa bunda sudah tidur? Kok ayah bisa berkeliaran sih?" kata Niken dengan nada meledek. "Iya, kalau bunda belum tidur, mana bisa ayah ke kamar kamu?" kataku sambil memegang tangan Niken. Terlihat Niken terkejut dengan perlakuanku yang tiba-tiba itu. Wajahnya mulai tersipu malu dan memerah. Aku yakin Niken tergoda dengan apa yang telah aku lakukan padanya. "Ayah, aku jadi malu. Apa ayah nggak takut ketahuan sama bunda?" "Bunda kan sudah tidur. Oh iya, ayah cuma mau curhat aja sama kamu. Aku bingung harus mencari Fitri kemana Niken.
Padahal ayah mau siksa dia sebab ayah belum puas menyiksa dia tempo hari. Emangnya kapan ayah menyiksa Fitri? Kok Niken gak tahu sih? Malam atau siang hari ayah? Tanya Niken bersemangat. Kemarin saat dia sakit, ayah kemarin memberi obat tidur padanya agar dia tidur terus ayah bisa nyiksa dia. Tapi belum juga ayah puas menyiksanya, dia malah hilang entah kemana. Apa kamu tahu dia ada di mana? Niken diam sejenak, membuat jantungku berdegup kencang. Rasanya mau loncat saja dari dadaku. Aku takut kalau Niken mengetahui rencanaku dan dia berulah padaku. Tentu saja Niken tahu ya, apa ayah mau ketemu sama Fitri. Niken bisa bantu ayah ketemu sama Fitri kok. Ternyata betul kata Alif. Air putih yang tadi kuoleskan pada tangan Niken berhasil mengubah pikiran Niken yang ragu padaku dan kini menjadi percaya padaku. Memangnya Fitri ada di mana sayang? Apa ayah mau ketemu sekarang juga? Emang bisa kamu mempertemukan ayah sama Fitri sekarang juga? Tanyaku sedikit terkejut. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita bersama-sama untuk menyiksa Fitri dan ayah harus siksa dia di depanku. Syarat Niken itu membuat amarahku naik ke ubun-ubun. Aku mengepalkan kedua tanganku karena sungguh ayah mana yang mau menyiksa anaknya. Namun aku terikat kembali dengan perkataan Alif. Oh, itu cuma syaratnya. Itu pasti dong. Pasti ayah akan siksa dia di depan kamu. Karena kamu kan anak kesayangan ayah. Kataku meredam emosiku di depan Niken. Ya udah yuk kita pergi. Ajak Niken sambil menarik tanganku keluar kamar. Iya Niken, tapi pelan-pelan, kaki ayah kan masih sakit. Kataku sambil mengikuti langkah Niken yang cepat. Entah kemana Niken membawaku. Kami berdua pergi membawa mobil dan Niken yang menyetir mobil itu. Aku terkejut karena baru tahu kalau Niken bisa nyetir mobil. Sejak kapan Niken bisa nyetir mobil? Kenapa aku nggak tahu? Karena selama ini kan dia pakai supir kalau mau kemana-mana. Kami menelusuri jalan kota, tidak banyak mobil yang melintas malam ini. Apa mungkin karena sudah larut malam? Aku melihat keluar jendela, memperhatikan rumah-rumah dan toko-toko yang kami lewati. Ayah jangan terkejut ya, kata Niken dan aku melihat ke arahnya sejenak. Lalu kembali melihat ke arah jendela. Astagfirullahaladzim. Dalam hati aku beristighfar karena tiba-tiba kami sudah berada di jalanan sepi. Di pinggir jalan terdapat pohon-pohon yang sangat besar. Aku melihat ke belakang mobil dan benar saja jalanan itu sangat sepi. Aku berpikir kenapa tiba-tiba kami berada di jalanan di tengah-tengah hutan begini. Lalu kemana perginya rumah dan toko yang barusan kulihat di sepanjang jalan? Aku menjadi takut dan sedikit panik menyaksikan kejadian itu. Udah ayah gak usah takut, kata Niken seakan tahu isi hatiku. Bukannya takut kok sayang, cuma ayah terkejut aja. Kenapa kok tiba-tiba kita berada di hutan kayak gini? Bukannya tadi kita masih di jalan raya ya? Iya, tapi ayah gak usah takut ya. Bentar lagi juga kita sampai di rumah bapak sama ibu Niken. Mendengar perkataan Niken membuatku tambah takut. Aku berpikir pasti kali ini aku akan mati sia-sia. Sedangkan Alif tidak tahu hal ini. Apakah Alif tahu kalau sekarang aku berada di alam gaib? Gimana kalau orang tua Niken itu akan membunuhku? Bukannya berhasil menyelamatkan Fitri, malah aku yang terbunuh, pikirku. Tapi sayang, ayah dan ibu kamu kan aku dan Bunda Via. Jawabku. Itu kan ayah dan Bunda Niken di dunia. Kalau di sini ayah dan ibu Niken gak terlihat, dan merekalah ayah dan ibu kandung Niken. Balasnya santai. Kenapa kamu gak pernah cerita sama ayah sayang? Ayah kan gak suka sama Niken. Kalau sama Bunda Via Niken udah bilang kok. Bahkan Bunda Via udah ketemu sama ayah dan ibu Niken. Sungguh aku terkejut mendengar hal ini. Pantas saja Via nurut sama Niken. Ternyata Via benar-benar sudah diperdaya oleh Niken. Nah, kita sudah sampai ya, kata Niken membuatku melihat ke sekeliling. Yang kulihat hanya hutan gelap saja.
Di mana rumah orang tua kamu, sayang? Niken menutup kedua mataku dengan kedua telapak tangannya. Lalu dia membuka tangannya dan menyuruhku untuk membuka mata. Saat aku membuka kedua mataku, aku sangat terkejut menyaksikan apa yang ada di depanku. Saat aku membuka kedua mataku, aku sangat takjub dengan apa yang aku lihat di hadapanku saat ini, karena sungguh luar biasa. Awalnya aku melihat deretan pohon besar yang rimbun, tapi setelah itu aku melihat pagar besi yang menjulang tinggi. Di balik pagar itu terdapat halaman yang sangat luas sekali. Kami disambut dengan jalanan yang bersih dan di pinggir jalan itu terdapat pohon di dalam pot. Pohon yang berada di dalam pot bunga itu bukan pohon biasa, melainkan pohon uang. Ya, pohon itu berdaunkan uang kertas 100.000 dan buahnya emas juga perak. Aku sangat takjub melihat deretan tanaman uang itu. Cukup jauh kami berjalan menuju rumah orang tua Niken. Halamannya saja sudah sangat membuatku takjub. Bagaimana dengan rumahnya nanti? Pikirku. Tapi ada yang aneh setelah aku perhatikan sambil berjalan. Setiap pot yang kami lintasi terdapat seorang penjaga yang berdiri tegap di samping pot itu. Aku memperhatikan setiap penjaga, sesekali memberi hormat pada kami, atau lebih tepatnya pada Niken. Sesekali penjaga itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjelati pot pohon uang itu. Aku berpikir, kenapa penjaga itu lidahnya sangat panjang sekali, dan kenapa pula mereka sesekali menjelati pot itu. Sembari berjalan, aku memperhatikan penjaga-penjaga itu. Ternyata pot itu terbuat dari potongan kaki dan tangan manusia. Potongan tangan dan kaki itu dibentuk sedemikian rupa, seperti pot bunga. Sesekali darah menetes dari potongan-potongan tubuh manusia, dan darah itulah yang sedang dijilati oleh para penjaga. Aku bergidik ngeri menyaksikan hal ini. Aku memandang salah satu penjaga dan menghentikan langkahku sejenak. Saat kulihat penjaga itu kembali melihatku dengan mata yang melotot, sampai-sampai bola matanya terlepas dari rongganya dan terjatuh sampai ke dagu. Aku terlonjak kaget dan mundur beberapa sentimeter. Lalu Niken memegang pundakku. "Ayo ya, kok malah diam di sini sih?" Tegurnya membuatku terkejut. "Oh iya, ini tadi ayah mau lihat apa yang sedang dijilati para penjaga ini." "Oh, mereka melakukan itu agar darah tidak menetes ke tanah yang membuat kotor halaman ini. Tapi itu potnya itu kok terbuat dari kaki sama tangan manusia? Apa aku salah lihat?" Balasku sambil mengucek mataku untuk memastikan apa yang kulihat itu adalah benar. "Sudah, ayah nggak salah lihat kok. Itu memang benar kaki dan tangan manusia. Mereka itu adalah korban dari ayah dan ibuku. Fitri juga nanti akan berakhir menjadi seperti itu kok ya. Ntar Niken perlihatkan prosesnya," kata Niken santai sembari menarik tanganku. Astagfirullahalazim. Aku beristighfar dalam hati. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang mengguncang tubuhku dan menghempaskan tubuhku ke sana kemari. "Loh, ada apa ini? Apakah di alam jin juga bisa terjadi gempa?" kataku pada Niken yang juga terhempas ke sana kemari. "Ini biasanya terjadi kalau ada orang yang sedang mengaji dan sholat di sekitar sini. Atau tadi ayah mengucapkan ayat-ayat suci di dalam hati." "Iya, aku tadi sempat beristighfar di dalam hati. Maaf kalau itu dilarang di sini, aku tidak tahu Niken," kataku meminta maaf. "Ya sudah, tidak apa-apa ya. Lain kali jangan beristighfar walau di dalam hati," katanya mengingatkanku. "Berarti mudah bagiku meruntuhkan dunia gaib ini," kataku dalam hati sambil tersenyum penuh kemenangan. Namun sebelum aku melakukan itu, aku harus menemukan Fitri terlebih dahulu dan membawanya bersama aku. Lama juga kami berjalan dan setiap saat aku melihat potongan tubuh manusia di sampingku. Walau uang-uang itu cukup menggiurkanku, tapi aku tidak tertarik setelah tahu kalau pupuknya adalah tubuh manusia. "Kenapa kita belum sampai di rumah orang tuamu sih? Lama sekali,"
"Iya sabar, bentar lagi sampai kok. Nah, itu rumah kedua orang tuaku," kata Niken sembari menunjuk ke satu arah. Aku pun melihat ke arah tersebut, dan benar saja rumahnya sebesar istana kepresidenan. Aku takjub melihat seluruh bangunan yang terbuat dari emas dan berlian. Ternyata orang tua Niken sangat kaya raya di dunia gaib. Lantas kenapa mereka membuang Niken di hutan itu? Pikirku. Kalau orang tuamu itu kaya raya, kenapa mereka membuangmu di tengah hutan, Niken? Oh, itu agar mereka mudah mencari mangsa, ayah. Jawabnya tanpa bersalah. Lantas kami disambut oleh seseorang yang sudah tua renta. Dia menyambut tangan Niken dan mengajaknya masuk ke dalam istana orang tuanya. "Kenapa baru datang sekarang? Orang tuamu sudah lama ingin bertemu denganmu." "Lalu siapa orang ini, nak?" tanya orang tua itu. "Dia ayah angkatku di dunia nyata, kek." "Kenapa kau membawanya kemari? Bukankah dia?" "Tidak apa-apa, kek. Ayah sudah berpihak pada kita, jadi kakek tidak usah khawatir." "Apakah orang tuamu sudah tahu tentang ini?" Kembali orang tua itu bertanya. "Tidak, Niken belum kasih tahu mereka, kek. Biarlah, ini menjadi kejutan buat mereka." Aku hanya terdiam saja melihat Niken dan orang tua itu berbicara. "Baiklah, itu terserahmu. Orang tuamu sudah menunggu lama untuk mengeksekusi anak wanita yang kau bawa waktu itu. Kapan kau akan membunuhnya? Kenapa kau tidak membiarkan kakek saja yang membunuhnya?" "Kakek tenang saja. Aku udah bawa orang yang akan mengeksekusi anak itu," balas Niken. Aku terkejut dengan perkataan Niken. Apakah yang ia maksud itu Fitri? Dan orang yang akan mengeksekusi Fitri adalah aku. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku senang, aku bertemu dengan Fitri. Di sisi lain, aku gugup dan takut akan disuruh untuk membunuh anakku sendiri. Sementara aku hanya sendirian di sini, sedangkan di tempat ini ada banyak penjaga yang menyeramkan. Selain menyeramkan, tubuh penjaga itu begitu tinggi dan besar-besar. Giginya bertaring tajam, kuperkirakan tingginya 3 meter. Satu saja tidak bisa aku hadapi, bagaimana kalau puluhan, bahkan mungkin ada ratusan di sini? Aduh, matilah aku saat ini juga, pikirku. "Yuk ya, kita masuk," ajak Niken membuat lamunanku buyar. Kami pun masuk lebih jauh ke dalam istana itu. Aku memperhatikan setiap sudut istana itu. Semakin kulihat, aku semakin takjub dibuatnya. Sampai tibalah kami di sebuah aula di tengah-tengah istana itu. Terlihat 2 sosok menyeramkan yang duduk bersanding di sebuah kursi yang megah dan mewah, yang kuartikan itu adalah orang tua kandung Niken. Kubilang seperti itu sebab begitu kami berhadapan dengan kedua makhluk itu, Niken langsung berlari ke arah mereka dan memeluk mereka dengan erat. Terlihat Niken sangat bahagia bertemu dengan mereka dan sesekali mencium mereka. Melihat hal itu perutku sangat mual. Rasanya aku ingin muntah saja menyaksikan hal itu. "Kenapa kau tak bilang mau kesini, Niken?" "Aku mau kasih kejutan pada kalian berdua. Lihatlah siapa yang kubawa kemari," kata Niken sambil menunjuk ke arahku. "Kenapa kau bawa manusia ini ke sini, Niken?" bentak ayahnya sambil berdiri dan terlihat sangat marah. "Tenanglah ayah, dia sekarang ada di pihak kita. Semua usahaku berhasil dan ayah akan melihat dia membunuh anaknya sendiri di hadapan kita." Aku hanya terdiam, jantungku mulai berdebar kencang sekali. Rasanya aku ingin pergi saja dari sini segera, tapi seseorang berbisik di telingaku. "Tenangkan dirimu, Fauzan. Kau jangan takut atau gentar, sebab aku berada di dekatmu. Kau harus yakinkan mereka kalau kau berada di pihak mereka, sampai aku menemukan Fitri anakmu," kata suara itu. Aku mengenali suara itu. Suara itu adalah suara Om Alif. Oleh sebab itu aku berusaha menenangkan diriku agar mereka tidak curiga. Aku melirik ke sekitar dan tak lupa aku melihat makhluk-makhluk itu. Apakah mereka mendengar suara Om Alif seperti aku yang mendengarkannya?
Ternyata mereka tidak mendengar suara Om Alif. Aku mulai tenang dan berbicara untuk meyakinkan mereka. Saat ini aku bersama Niken. Aku sudah sadar bahwa Niken ini adalah anakku satu-satunya. Sebenarnya aku ingin menyiksa Fitri, tapi tiba-tiba Fitri menghilang dan aku tidak dapat menemukannya. Kataku meyakinkan. Seketika tawa Ibu Niken melengking dan memegahkan telingaku, sampai-sampai aku refleks menutup telingaku. Kalau memang benar kau memihak kami, sebaiknya kau harus diuji terlebih dahulu, kata Ibu Niken. Mereka membawaku ke sebuah ruangan. Di sebuah ruangan itu terdapat meja yang sangat besar dan panjang. Lalu mereka semua duduk berbaris dan menyuruhku duduk juga. Mereka berhadapan duduk denganku. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Jantungku mulai berdegup kencang lagi. Tubuhku mulai berkeringat. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Ujian apa yang akan mereka berikan? Apakah aku sanggup? Atau aku akan ketahuan? Mereka hanya diam sesaat setelah aku duduk di kursi ini. Tak lama kemudian sesosok makhluk yang menyeramkan datang dan menaruh sebuah nampan yang besar di hadapanku. Entah apa isinya, karena tertutup. Walau penasaran, namun aku tidak berani untuk membuka tutup itu. Sepertinya makanan, karena baunya sangat enak sekali. Kalau di dunia nyata, seperti bau kari. Apakah itu makanan atau apa? Yang jelas aku tidak berani membuka penutup nampan itu. Setelah pembawa nampan itu pergi, Ibu Kunti menyuruhku untuk membuka penutup nampan itu. Aku sudah tidak sabar membuka penutup itu. Bukalah penutup nampan itu. Loh, kenapa hanya aku yang disediakan makanan? Untuk ibu dan bapak mana? Terus kenapa Niken tidak makan juga bersama kita? Niken sedang bersiap-siap di dalam. Sekarang kau makanlah makanan istimewa itu. Kalau kami setiap hari memakan makanan itu, makanya kami tidak makan. Biarlah kau saja yang makan. Ini ujian untukmu. Apakah kau sanggup atau tidak? Memangnya ini makanan apa, Pak? Bukalah, kau akan tahu itu makanan apa. Itu masakan istimewa di sini. Dengan perlahan aku membuka tutup nampan yang hampir menutupi tubuhku itu, saking besarnya. Betapa terkejutnya aku saat melihat isi dari nampan itu. Seketika wajahku menjadi pucat tak berdarah. Saking terkejutnya aku terjatuh bersama kursi yang kududuki. Melihat aku yang terjatuh akibat terkejut, mereka pun tertawa, terbahak-bahak. Aku kembali bangkit dari posisiku yang terjatuh di bawah, tapi aku menggeser tempat dudukku ke samping. Aku takut melihat hidangan yang berada di hadapanku. Ya, di hadapanku tadi tersedia sebuah hidangan yang memualkan. Aku hampir muntah melihat hidangan itu. Kali ini perutku mual dan hatiku bercampur takut. Melihat tawa mereka yang menggema di ruangan itu membuatku sangat kesal. Kenapa kau terkejut seperti itu? Bukankah makanan yang kami sajikan ini menggugah seleramu? Apa maksud kalian ini? Apakah kalian sedang mempermainkanku? Hai, pelankan suaramu. Ingatlah kau sedang berada di mana saat ini. Beraninya kau berbicara dengan nada tinggi pada kami berdua, kata Bapak Niken padaku. Aku terdiam sejenak dan melihat mereka berdua secara bergantian. Bagaimana tidak emosi, hidangan yang tersaji di hadapanku ini adalah potongan tubuh manusia lengkap dengan kepalanya. Ya, isi nampan besar itu adalah potongan kaki dan tangan utuh. Yang membuatku terkejut dan ngeri adalah potongan kepala yang melotot ke arahku, masih dengan rambut dan lidah yang menjulur keluar. Kepala seorang pria yang disiram saus darah, sampai seluruh nampan itu berlumuran darah. Tidak bisa kutahan lagi, aku muntah di bawah meja makan itu. Bukannya bersimpati, mereka malah tertawa padaku. Ayo, sekarang kau santap hidangan itu, karena itulah ujian untukmu. Kalau kau tidak memakan hidangan itu, berarti kau belum memihak pada kami saat ini.
Tidak usah malu-malu, sebaiknya kau makan dari matanya dulu. Aku sangat suka bagian mata dan lidah manusia, apalagi otaknya. Itu sangat enak sekali. Rasanya kenyal dan lembut. Aku semakin mual saja saat mereka mengatakan itu. Sementara Bapak Niken mengeluarkan liur saat melihat potongan-potongan tubuh manusia itu. Kenapa kau diam saja? Ayo makan segera. Kalau kau tidak mau, biar saya saja yang makan. Tanpa menunggu apa-apa, kedua makhluk menjijikan itu menarik nampan yang tadi berada di sebelahku. Dan kini nampan itu bergeser ke hadapan mereka. Mereka berebut memakan potongan tubuh manusia itu, sampai mulut mereka belepotan darah. Tidak menghiraukan, aku yang mual dan muntah-muntah menyaksikan adegan itu. Mereka tetap asik menyantap, bahkan berebut untuk memakan potongan kepalanya. Mereka saling tarik-menarik untuk menyantap potongan kepala itu. Dan seketika kepala manusia itu terbelah menjadi dua, membuat otaknya berhamburan di hadapanku. Aku kembali muntah melihat hal itu. Mereka menjilati otak yang berserakan di hadapanku, sampai meja makan itu bersih. Tak ada sedikit pun yang tersisa di atas nampan. Dan otak yang berserakan itu juga dijilati sampai bersih oleh mereka berdua. Apakah ayah dan ibu sudah puas mempermainkan calon suamiku? Terdengar suara itu dari belakangku. Itu suara Niken. Saat aku berbalik melihat ke belakang, Niken sudah berdiri di belakangku dengan gaun yang sangat minim. Hampir seluruh tubuhnya terlihat karena gaun yang dia pakai transparan. Pria manapun pasti akan tergoda saat ini melihat kemolekan tubuh Niken. Kamu sangat cantik sayang, puji Ibu Kunti. Tak lupa tawanya melengking, memekakan telinga. Berhenti kalian mempermainkan calon suamiku, Bu. Nanti dia takut padaku, terus tidak mau menikah denganku. Iya, maaf Niken. Ibu cuma mau bermain-main sebentar dengannya, sebelum ujian yang sesungguhnya ia laksanakan. Ya sudah, biarkan dia istirahat dulu di kamar ganti, agar kita bisa melaksanakan pernikahan ini. Walau perutku masih mual, tapi aku tetap mendengarkan perkataan mereka. Apa? Apakah mereka kali ini juga sedang mempermainkan aku? Pikirku. Mereka ingin aku menikahi Niken. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Karena setauku, kalau aku menikah di alam gaib ini, sudah pasti aku tidak akan bisa pulang lagi. Kenapa mereka jadi membahas pernikahan, bukannya menunjukkan Fitri kepada aku? Bagaimana ini? Kok malah jadi begini? Jujur aku takut sekali. Mana Fitri juga belum ketemu. Aku harus memutar otak. Saat ini aku sangat berharap ada bantuan dari Alif, entah itu bisikan atau rencana apa, untuk melepaskan aku dari pernikahan ini. Tapi kenapa Alif tidak membantuku juga? Tidak ada bisikan atau apapun. Dua orang penjaga membawaku pergi dari ruangan makan tadi. Aku melihat ke arah Niken. Ayah tenang saja, ayah tidak akan diapa-apakan kok. Cuma ganti baju saja, jadi ayah jangan khawatir ya, kata Niken seakan tahu isi hatiku. Sambil berjalan menuju sebuah kamar, aku memperhatikan setiap ruangan yang aku lewati. Sementara kedua penjaga itu tidak berani menyentuhku karena perintah Niken untuk tidak menyakitiku. Saat menuju kamar yang dikatakan Niken, aku melihat Fitri di sebuah ruangan. Ya, Fitri anakku. Aku melihatnya barusan. Lalu aku berhenti dan mundur beberapa langkah untuk memastikan apakah itu Fitri anakku. Ternyata itu benar Fitri. Dia sedang tergantung, kedua tangannya tergantung bersama beberapa orang lain. Aku memberanikan diri untuk bertanya pada kedua penjaga itu. Itu kamar apa ya? Kok ada banyak manusia di sana? Itu kamar tahanan. Mereka itu dikumpulkan di situ sebelum dieksekusi. Eksekusi bagaimana maksudnya? Dipotong hidup-hidup sebelum dijadikan santapan makhluk-makhluk di sini. Kami butuh banyak manusia karena kami juga butuh makan. Sudahlah, kamu gak usah banyak tanya. Sebaiknya kamu ke kamar saja sekarang.
dan lekas ganti pakaianmu. Sambil berjalan aku memutar otak untuk menyelamatkan anakku. Aku tidak mau anakku berakhir di atas meja makan dan disantap oleh makhluk-makhluk itu. Seperti yang telah kusaksikan barusan. Tidak terbayang olehku anakku menjadi santapan makhluk-makhluk itu. Aku memikirkan sesuatu agar bisa lepas dari kedua penjaga ini sebelum aku dinikahkan sama Niken. Otakku buntu sekarang. Aku tak dapat berpikir apa-apa saat ini juga. Tiba-tiba seseorang wanita cantik datang dengan kebaya merah. Wanita itu tersenyum padaku. Aku membalas senyuman wanita itu. Silakan duduk mas, biar saya rias dulu. Aku pun duduk di depan cermin, sementara wanita tadi mengeluarkan alat-alat riasnya. Mbak, ini tukang rias pengantin ya? Iya mas. Mas ini dari mana ya? Kok bisa-bisanya dapat wanita muda dan cantik? Maaf loh mas, saya bilang begitu karena usia mas kan jauh beda dengan pengantin wanita. Saya tinggal di daerah sini juga kok mbak. Terus mbak orang mana? Apa mbak orang Bunian juga? Sama kayak orang yang ada di sini. Bukan mas, saya ini bertugas membantu mas. Maksud mbak apa? Saya nggak ngerti. Udah mas Fauzan, diam aja, ikuti aja permainannya. Loh, mbak kok tahu nama saya? Mbak tahu dari mana? Tiba-tiba wanita tadi berdehem ketika dua penjaga datang ingin memberikan sepasang baju pengantin. Jujur dalam pikiranku ada banyak pertanyaan, tapi aku belum bisa bertanya karena penjaga masih berada di dalam ruangan ini. Sekarang ganti pakaianmu, jangan lama-lama karena kau sudah ditunggu, kata penjaga itu. Iya, kalian keluar saja dulu, sebentar lagi masnya akan siap kok. Kalau sudah siap nanti kalian akan saya panggil, jawab wanita itu. Lalu kedua penjaga tadi keluar dari kamar dan menutup pintu. Aku pun bertanya pada wanita yang meriasku itu, siapa sebenarnya dia? Mbak, sebenarnya siapa? Aku Lestari, panggil saja Tari. Aku disuruh oleh Ustadz Alif untuk membantumu karena dia tidak bisa turun tangan langsung. Perasaanku yang awalnya was-was dan penuh gundah, ini sudah mulai tenang. Seperti ada yang hilang di dadaku. Iya, beban berat yang kurasakan ini menjadi enteng. Terima kasih Mbak Tari sudah datang. Bagaimana bisa Mbak datang ke sini? Dengan sedikit trik, sebenarnya makhluk yang merias di tempat ini sudah kulumpuhkan. Dan dia mau sekongkol denganku. Itu makanya aku bisa bebas ke sini tanpa dicurigai. Bahkan tadi aku yang sudah merias Niken. Aku lega mendengar itu mbak, tapi misiku belum selesai. Aku belum bisa membawa Fitri bersamaku saat ini. Apa mbak ada rencana? Tentu saja ada. Tapi apakah kamu sudah tahu posisi Fitri saat ini berada di mana? Aku tahu mbak. Tadi sebelum ke ruangan ini aku sempat melihat Fitri di sebuah kamar dalam kondisi terikat mbak. Bukan cuma ada dia di sana, tapi ada banyak orang yang posisinya sama kayak Fitri. Kasihan mereka itu mbak, kita harus segera menolong Fitri mbak. Kataku tak sabar. Tiba-tiba pintu kamar digedor dengan keras dari arah luar. Aku sangat terkejut, begitupun Mbak Tari. Lalu Mbak Tari berbisik padaku. Tepat setelah Mbak Tari selesai berbisik, dua penjaga sudah meringsek masuk ke dalam kamar. Apakah sudah selesai? Bentak penjaga itu. Sudah kok, silakan kalian bawa saja ke aula. Lalu dua penjaga itu memegang tanganku dan membawaku keluar. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong istana itu. Tepat berada di depan kamar di mana Fitri disekap, aku pun melantunkan lafaz Allah di dalam hati. Bukan cuma itu, aku juga bersolawat dan membaca beberapa surat di dalam hatiku. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Istana yang megah ini bergoyang dan terguncang hebat. Sampai-sampai beberapa ornamen terjatuh. Pot-pot yang berada di setiap sudut ruangan ikut berjatuhan dan berserakan. Sementara kedua penjaga lari menyelamatkan diri mereka. Setelah memastikan penjaga itu lari, aku masuk ke dalam kamar di mana Fitri terikat. Aku berusaha membuka ikatan yang mengikat tangan Fitri. Aku melihat pisau yang berjejer di atas meja dengan segala ukuran.
Aku mengambil salah satu pisau itu, lalu aku memotong tali yang mengikat tangan Fitri. Fitri pun terjatuh ke lantai. Segera aku memapa Fitri dan berusaha mengguncang-guncang tubuhnya agar dia secepatnya sadar. Tapi Fitri tidak sadar juga. Aku terus saja mengguncangkan tubuhnya. Lalu Mbak Tari datang. Tidak ada waktu untuk membangunkan Fitri saat ini, karena dia tidak akan sadar. Begitupun semua orang yang berada di ruangan ini. Karena kalau di alam nyata, mereka ini dalam kondisi koma, kata Mbak Tari. Terus gimana Mbak? Apakah Fitri akan selamat? Tanyaku sembari terguncang-guncang. Dia akan selamat asal kita bawa dia keluar dari alam gaib ini. Tapi gimana caranya Mbak? Aku nggak tahu caranya. Berikan Fitri padaku, biar aku yang membawanya pergi dari sini. Aku segera memberikan Fitri pada Mbak Tari. Dia membaringkan Fitri di pangkuannya dan memeluk Fitri. Lalu, seketika mereka berdua menghilang. Sementara aku masih terpental, ke sana kemari. Tak lama kemudian Mbak Tari kembali muncul. Lalu dia menarik tanganku dan menggenggam tanganku dengan erat. Tunggu Mbak, bagaimana dengan mereka Mbak? Kasihan mereka. Pasti keluarga mereka juga sedih melihat anggota keluarga mereka koma seperti ini di dunia nyata. Kita tidak ada urusan dengan mereka, sebaiknya kita menyelamatkan diri kita saja. Aku melihat mereka satu persatu, mungkin ada puluhan orang yang berada di ruangan ini. Bahkan ada juga beberapa anak kecil yang ditahan di sini. Jujur, aku sangat kasihan melihat mereka akan berakhir menjadi santapan makhluk-makhluk ini. Aku lalu melepaskan tanganku yang dipegang Mbak Tari. Aku segera memotong tali beberapa dari mereka, sembari terus bersolawat di dalam hati, agar istana ini hancur sekalian. Mbak, bawalah mereka dulu. Aku akan berusaha menyelamatkan yang lain. Tapi Fauzan, aku tidak bisa membawa mereka semua, karena tenagaku tidak sekuat itu, kata Mbak Tari sambil berteriak, sebab suaranya mulai tidak terdengar akibat benda-benda yang berjatuhan. Sudah beberapa orang dibawa oleh Mbak Tari. Walau tubuhnya sudah mulai lemas, tapi dia tetap membantuku untuk membawa orang-orang itu keluar dari sini. Maaf Fauzan, aku sudah tidak sanggup lagi. Ayo kita keluar, karena kau dan Fitri yang harus kuselamatkan terlebih dahulu. Tapi Mbak, masih ada beberapa orang lagi yang belum kita selamatkan. Tidak ada waktu lagi Fauzan, lagian tempat ini akan hancur. Ayo kita segera keluar dari sini. Pegang tanganku sekarang, pegang dengan erat, jangan kau lepaskan. Seketika tubuhku seperti melayang di udara. Sesaat setelah Mbak Tari menggenggam tanganku, tubuhku terasa ringan dan melayang di udara. Tapi Mbak Tari terlihat pucat. Sesekali kami berputar-putar tak tentu arah. Kepalaku terasa pusing dan sakit sekali. Perlahan genggaman tangan Mbak Tari mulai meregang. Tapi aku tetap menggendengnya dengan erat. Aku melihat Mbak Tari sudah pingsan tak sadarkan diri. Seperti di dalam mimpi saja kurasakan. Lalu aku mendengar suara Om Alif mengaji dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Aku pun mengikuti suara Om Alif yang mengaji. Dan tiba-tiba dari atas kepalaku ada cahaya yang menyilaukan. Seketika aku dan Mbak Tari terhempas ke dalam cahaya itu. Aku terhempas membentur pohon-pohon besar. Ya, aku masih berada di dalam hutan. Tepatnya aku berada di dekat mobilku yang dibawa oleh Niken waktu itu. Tepat di sampingku, Fitri tergeletak lengkap dengan perban di kepalanya. Aku segera memeluk anakku itu. Aku berusaha membangunkannya, tapi Fitri tidak bangun juga. Aku segera menggendong Fitri masuk ke dalam mobil. Terasa kakiku sangat sakit, padahal tadi aku di dunia gaib tidak terasa sakit sedikit pun. Tapi aku tidak mempedulikan kakiku yang sakit dan aku terpaksa menyetir walau sakit. Aku menyalakan mobilku, tapi mobilku tidak bisa nyala. Kucek bensinnya masih penuh. Lantas kenapa mobilku tidak bisa menyala? Kunyalakan sekali lagi dan terus kunyalakan. Tapi tiba-tiba mobilku terguncang. Aku berpikir apakah terjadi gempa di alam nyata. Aku pun melirik ke belakang mobil dengan melihat spion dan ternyata ada sosok yang menyeramkan sedang mengguncang-guncang mobilku. Aku panik dan terus mencoba untuk menyalakan mobilku.
Setelah membaca bismillah, akhirnya mobilku bisa menyala. Aku pun menginjak gas dalam-dalam. Tapi makhluk yang berada di belakang mobilku bertambah lagi. Yang awalnya 1, kini menjadi 3. Dan ketika makhluk itu memegangi belakang mobilku, bahkan mengangkat mobilku sehingga mobilku tidak bisa berjalan. Aku berdoa di dalam hati agar dimudahkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang akan menyerangku dan anakku. Tiba-tiba lidah ketika makhluk itu menjulur ingin menarik Fitri dari jendela belakang. Lidah mereka sudah membeli tubuh Fitri anakku dan bersiap-siap ingin menyeret tubuh anakku itu keluar dari jendela mobil. "Tidak, jangan!" teriakku pada makhluk-makhluk itu, sementara aku berada di balik kemudi. Aku pun menjadi was-was melihat Fitri yang sudah terlilit oleh lidah mereka. Sampai sekujur tubuh Fitri terbungkus lidah ketika makhluk itu. Aku semakin panik saja saat setengah tubuh Fitri sudah keluar dari jendela mobil. Aku berusaha menginjak gas dengan keras. Mobilku masih terus terangkat saja di bagian belakangnya. Aku terus saja berusaha injak gas sampai makhluk-makhluk itu lengah. Dan betul saja, 2 makhluk itu ingin mengambil tubuh Fitri. Aku langsung tancap gas. Alhasil makhluk itu terseret oleh mobilku. Aku sengaja membanting setir ke kanan dan ke kiri, berharap lidah mereka terlepas dari tubuh Fitri. Rasanya sangat sulit karena kaca masih terbuka. Lalu aku menutup kaca mobil secara otomatis. Saat kaca mobil naik dan menutup lidah ketika makhluk itu terjepit kaca mobil. Namun aku terus saja banting setir dan aku melihat dari kaca spion kalau makhluk itu membentur pohon yang aku lewati di sepanjang pinggir jalan yang kulalui. Lihat makhluk itu tidak juga lepas dari tubuh Fitri. Sepertinya mereka tetap berusaha untuk tidak melepaskan Fitri. Aku semakin kencang melajukan mobilku, dan perasaan aku tidak juga menemukan jalan aspal. Yang kulalui dari tadi hanya jalanan tanah saja. Kemana jalanan aspalnya? Pikirku dari tadi. Tapi aku tidak menghentikan laju mobilku. Aku terus melajukan mobilku dengan sesekali melihat ke spion. Siapa tahu ketika makhluk itu sudah terjatuh. Tapi harapanku sia-sia karena ketika makhluk itu masih menempel di sana. Perlahan tubuh ketika makhluk itu sudah tidak utuh lagi. Ada yang kepalanya sudah buntung, ada juga yang kepalanya hanya tinggal sebelah. Bahkan yang satunya lagi tangannya sudah tidak ada. Tapi kenapa mereka tidak mau melepaskan anakku dari lilitan lidah mereka? Aku kembali membanting setirku kali ini dengan kencang sembari melihat ke belakang. Dan alhamdulillah ketika makhluk itu akhirnya menyerah dan melepaskan lilitan lidah mereka dari tubuh Fitri. Walau terseret dan pontang-panting, bahkan menabrak pohon di sepanjang jalan, mereka tangguh juga. Aku melihat mereka terjatuh di jalan. Setelah beberapa meter dari ketiga makhluk itu, tiba-tiba jalan yang kulalui becek, membuat ban mobilku selip di dalam kubangan. Aku berusaha untuk keluar dari kubangan itu, tapi semakin ku coba, ban mobilku semakin dalam masuk ke kubangan air itu. Aku heran, dari mana datangnya air kubangan ini? Akhirnya aku turun dari mobil dan mengeluarkan Fitri dari dalam mobil dengan menggendong tubuhnya. Aku menggendong Fitri sembari berlari dari mobil ini karena aku melihat dari kejauhan ketika makhluk itu sudah hampir menemukan kami. Walau ketika makhluk itu bersusah payah mengejar kami, tapi akhirnya mereka menemukanku dan anakku. Aku segera berlari menjauh dari mereka dengan Fitri di belakang punggungku. Aku terus saja berlari menelusuri jalan setapak. Aku berhenti sejenak melihat ke sekeliling. Aku mendudukkan Fitri di bawah sebuah pohon yang rindang. Aku melihat lagi jalan yang barusan kulalui. Kenapa jalanan ini menjadi jalanan setapak? Pikirku. Aku berpikir begitu karena tadi jalanan yang kulalui lumayan besar. Bahkan 2 mobil bisa berpapasan. Tapi kenapa sekarang menjadi jalanan setapak? Yang membuatku semakin aneh
Matahari tidak terlihat, tapi suasana cukup terang. Apa karena ketutup pohon-pohon rindang? Aku berusaha mencari matahari, tapi aku tidak melihatnya juga. Aku duduk di sebelah tubuh Fitri yang masih belum sadarkan diri juga. Aku mengusap-usap rambut anakku itu. Aku melihat wajahnya yang lugu. Aku kasihan pada anakku ini. Kenapa dia menjadi korban dari Niken yang terobsesi untuk mendapatkan kasih sayangku dan Via? Setelah berpikir, aku pun tersadar kalau aku dan Fitri kembali ke alam gaib. Karena aku tidak merasakan sakit sedikit pun pada kakiku. Aku teringat kata-kata Mbak Tari. Dan aku pun mengucapkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hati. Tidak lama kemudian terjadi gempa seperti prediksiku. Aku segera menggendong Fitri dan berdoa agar Om Alif bisa menolongku keluar dari sini. Aku melihat cahaya putih yang cukup jauh dari posisiku dan Fitri. Jaraknya beberapa meter di depanku. Cahaya itu diapit oleh 2 pohon besar. Lalu tiba-tiba dari atas pohon muncul banyak sekali makhluk-makhluk berupa monyet besar sedang berkelantungan di atas pohon. Dan beberapa monyet itu terjatuh akibat gempa. Monyet yang terjatuh itu tiba-tiba berubah menjadi King Kong yang sangat besar seperti di dalam film di TV. Aku terkejut dan takut. Aku berusaha berlari menuju cahaya putih itu. Memang sulit karena aku menggendong Fitri di punggungku. Namun aku terus berusaha untuk membawa Fitri keluar dari tempat ini. Aku terus saja membaca ayat-ayat Al-Quran agar gempa ini terus terjadi. Walau tubuhku sulit berjalan dan King Kong yang mengejarku juga sulit meraihku, aku terus saja berusaha untuk sampai ke cahaya itu. Sesekali aku terjatuh dan tubuh Fitri menimpa aku. Aku segera bangkit, bahkan aku merangkak untuk sampai ke cahaya itu. Dan ya, akhirnya aku menembus cahaya itu tepat beberapa saat setelah King Kong itu akan memegang kakiku dan menarikku. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat beberapa meter di depanku, lalu ingin menabrakku dan Fitri. Aku menyilangkan kedua tanganku di depan wajah untuk menutupi sinar lampu dari mobil itu. Lututku gemetar saat mobil itu berhasil menghentikan laju mobilnya tepat di depanku. Aku meletakkan Fitri di aspal. Ya, tiba-tiba kami berada di tengah-tengah jalan raya yang ramai kendaraan. Setelah pengemudi mobil itu turun melihat kondisiku, aku pun meminta tolong padanya. Loh Pak, kok bisa berada di sini? Bapak dari mana tadi? Kenapa saya tadi tidak lihat dari mana datangnya Pak? Tolong saya Pak, tolong antarkan saya ke alamat. Aku mengatakan alamatku di mana. Dan alhamdulillah pengemudi itu membantuku. Dia mengantarkan aku dan Fitri ke rumah di mana aku tinggal. Di sepanjang jalan aku mengucapkan terima kasih kepada bapak pengemudi itu. Terima kasih Pak, karena Bapak mau menolong saya. Sebenarnya Bapak ini dari mana? Kok tiba-tiba ada di tengah jalan raya? Tadi saya melihat cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Mata saya sampai tidak sanggup menatap cahaya itu. Tiba-tiba Bapak muncul di depan mobil saya. Untung saya tidak menabrak Bapak dan anak Bapak. Maaf Pak, saya tidak tahu kenapa saya ada di sana. Apa Bapak percaya dengan alam gaib? Bapak itu hanya diam. Sepertinya dia tidak percaya dengan ucapanku. Atau dia menganggapku sudah gila. Biarlah dia menganggapku apa. Yang pasti aku dan Fitri sudah selamat. Aku melihat Fitri yang tergeletak di sebelahku. Setelah sampai di depan rumahku, aku sudah melihat Om Alif dan ibu mertuaku menunggu di depan gerbang rumahku. Mereka sepertinya sudah mengetahui kedatanganku dan sengaja menungguku. Setelah mobil berhenti, Om Alif langsung membuka pintu mobil dan tersenyum melihatku. Om Alif pun menggendong Fitri ke dalam, sementara ibu mertuaku memapahku masuk ke rumah karena kakiku terasa sangat sakit sekali. Tak lama kemudian Om Alif keluar dan berbincang pada orang yang menolongku. Entah apa yang dikatakan oleh Om Alif, karena tak lama setelah itu, orang tadi langsung pergi setelah mengucapkan Assalamualaikum pada Om Alif. Om, terima kasih sudah menolongku.
kataku setelah berada di dalam rumah. Iya, lebih baik kamu mandi dulu dan bersihkan diri kamu biar capekmu hilang. Baiklah Om. Setelah menyegarkan diri, terasa tubuhku sakit semua. Aku melihat Om Alif sedang duduk di sofa, mengobrol dengan ibu mertuaku. Sini Zan, duduk di sebelahku, ajak Om Alif sambil menepuk sofa di sebelahnya. Aku pun mengikuti perintah Om Alif dengan duduk di sebelahnya. Dia tersenyum melihatku. Capek Zan? Capek Om, capek banget lah. Tubuhku pegel semua Om. Apa karena aku lari-lari di alam gaib tadi ya Om? Mungkin saja. Coba minum air putih ini. Insya Allah tubuhmu menjadi segar dan tidak capek lagi. Pasti kau sangat haus kan? Aku pun segera menyambar air putih dari tangan Om Alif. Benar saja, setelah aku meminum air putih itu, tubuhku menjadi segar dan tidak terasa capek lagi. Di mana Fitri Om? Dia sudah sadar kan? Apa dia baik-baik saja? Sudah, kamu tenang saja. Fitri sudah sadar kok, dan dia sedang istirahat saat ini. Apa aku boleh melihat Fitri? Jangan dulu diganggu, sepertinya dia agak linglung San, tapi sudah diobati oleh Om Alif. Jadi kamu tenang saja, biarkan Fitri istirahat dulu, kata ibu mertuaku. Lalu di mana Via Bu? Kok aku nggak lihat dia di sini? Di kamar juga nggak ada. Terjadi perubahan pada diri Via saat istana Bunian itu kau hancurkan, kata ibu mertuaku. Maksud ibu? Istrimu itu sudah berubah Zan. Dia bukan Via yang kita kenal selama ini. Loh, kok aku tambah bingung Bu? Apa maksud ibu? Nanti juga kau akan mengerti. Biar Ummu saja yang menjelaskannya padamu sebentar lagi. Aku menjadi bingung apa yang terjadi pada Via istriku itu. Apa yang telah berubah dan apa hubungannya Via dengan alam gaib yang telah kuhancurkan itu. Kau akan tahu semua nanti. Tapi saat ini kita harus bersiap-siap menghadapi kemarahan Niken dan kedua orang tuanya Zan, kata Om Alif. Mendengar perkataan Om Alif, aku menjadi merinding. Karena antek-antek Niken sangat menyeramkan dan mereka selalu mencoba membunuhku, juga Fitri. Tapi kali ini aku tidak takut karena ada Om Alif. Aku tidak sendirian lagi dan yang terpenting aku di alam nyata, bukan di alam gaib. Lagi asik mengobrol dengan Om Alif dan ibu mertuaku. Tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti sesuatu yang meledak sangat keras sekali di atas genteng rumah. Kami bertiga tersentak kaget mendengar ledakan itu. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Iya Bu, sepertinya ada suara ledakan dari atas genteng kita deh. Coba kita cek dulu. Sudah nggak perlu dikhawatirkan. Om udah tahu kok, itu suara apa. Walau kamu cek juga nggak akan ada apa-apa di atas. Lebih baik kita ke halaman belakang saja. Emangnya ada apa di halaman belakang Om? Tamu tadi undang sudah datang. Dari suaranya mereka itu seperti sangat marah pada kamu Zan. Kalau kamu takut biar Om saja yang menghadapi mereka. Sekarang kamu di sini saja bersama ibu mertuamu. Siapa tahu nanti ada apa-apa sama Fitri dan Via. Ya sudah Om, sekarang aku dan ibu ke kamar Fitri dan Via saja, kataku sambil berlalu pergi menuju kamar Fitri, karena Via juga berada di sana. Ibu juga mau ikut kamu saja Zan, ibu takut di sini sendirian, kata ibu mertuaku. Saat di kamar aku melihat sosok genderuwo berdiri di atas tembok pagar belakang rumahku. Lalu Om Alif keluar dan menghampiri makhluk itu. Makhluk yang kukenal sebagai Bapak Niken. Jarak Om Alif dan Bapak Niken hanya beberapa meter saja. Mereka saling berhadapan. Aku menyelusuri pandangan ke segala arah, dari sudut kiri dan sudut kanan halaman. Aku tidak melihat Niken, yang kulihat hanya bapaknya saja dengan mata merah penuh amarah. Kenapa hanya bapaknya yang datang? Kenapa Niken tidak terlihat? Semoga dia tidak masuk ke dalam rumah ini, pikirku. Suara menggelegar Bapak Niken memanggil namaku. Terlihat giginya yang runcing dan tajam. Matanya merah dan terlihat sangat marah. Apa maumu datang kemari? Apakah kau belum kapok juga dengan runtuhnya duniamu? Aku tidak ada urusan denganmu. Di mana Fauzan? Jangan kau sembunyikan dia dariku.
Dia harus bertanggung jawab dengan musnahnya istri dan anakku, bentak makhluk itu. Fauzan adalah keponakanku. Apapun yang terjadi pada dirinya, itu berhubungan denganku. Diam kau, lebih baik kau serahkan dia sekarang. Akan ku cincang-cincang dia di sini saat ini juga, di hadapanmu. Jujur saja mendengar perkataan makhluk itu, hatiku deg-degduk. Aku takut, nyaliku seketika ciut melihat kemarahan makhluk itu. Karena runtuhnya dunia mereka, ibu Niken dan Niken menjadi musnah. Sudah pasti ayahnya sangat marah. Lebih baik kau masuk Islam saja, menyembahlah kepada Allah. Tiba-tiba seberkas cahaya keluar dari tangan makhluk itu dan menggulung-gulung lalu menjadi bola api. Seketika bola api itu menghantam tubuh Om Alif. Tapi untung saja Om Alif berhasil mengelak dari hantaman bola api itu, sehingga bola api itu mengenai jendela dapurku dan jendela itu pecah berkeping-keping. Lalu Om Alif membalas dengan membaca ayat suci Al-Quran. Makhluk itu tiba-tiba berteriak kesakitan. Om Alif pun menghentikan bacaannya dan meminta untuk makhluk itu memeluk agama Islam. Tapi makhluk itu tidak mau. Bukannya takut, makhluk itu semakin menjadi saja. Dia kembali menyerang Om Alif, namun kali ini dia menyerangnya dengan tombak yang tiba-tiba berada di tangan makhluk itu. Kau rasakan sekarang, inilah yang terjadi kalau kau ikut campur dengan urusanku. Tapi dengan sikap Om Alif menghempaskan tombak yang hampir saja mengenai tubuhnya dengan tasbih yang sedang dari tadi digenggam. Tombak itu berbalik ke arah makhluk itu dan tepat mengenai jantungnya. Seketika tombak itu menembus tubuh genderuwo tersebut, sehingga makhluk itu terjatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Lalu Om Alif mendekati makhluk itu dan bertanya apakah dia ingin masuk Islam, karena ini belum terlambat. Tidak akan pernah, lebih baik aku musnah dalam keadaan seperti ini. Sebelum terbakar habis, makhluk itu sempat melirik ke arahku. Matanya yang merah dan besar itu memancarkan kemarahan dan dendam. Hingga akhirnya terbakar habis, makhluk itu tidak berteriak sedikit pun. Namun tatapannya membuatku sangat takut sekali. Setelah makhluk itu musnah, Om Alif kembali masuk ke dalam rumah. Tak lupa dia mengunci pintu. Apakah sudah aman, Om? Kan tadi makhluk itu sudah musnah, Om. Terus apalagi yang belum aman? Tiba-tiba Fitri berteriak tidak tentu arah. Aku juga terkejut mendengar teriakan Fitri yang seperti kerasukan. Kenapa kamu sayang? Tanyaku pada Fitri, anakku itu, sembari memegangi tangannya karena tubuhnya meronta-ronta. Sudah, kamu tenang saja, biar Om yang urus, kata Om Alif sembari menempelkan telapak tangannya ke kepala Fitri lalu membaca ayat. Fitri pun berteriak-teriak, dia meracau tak kendali. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Segeralah pergi dari tubuh Fitri dan jangan ganggu dia, kata Om Alif tiba-tiba. Aku cuma butuh kasih sayang dari ayah dan bunda saja. Aku tidak minta lebih, kata Fitri sambil menangis. Baiklah, aku akan menyayangimu seperti anakku sendiri. Aku janji akan mendoakanmu. Setelah itu Fitri memelukku dengan hangat. Tak lama kemudian dia pun pingsan, tak sadarkan diri. Apakah yang merasuki Fitri barusan itu Niken, Om? Ya, dia Niken. Dia juga sudah musnah, sama seperti ibunya. Namun karena keinginannya belum terwujud, dia kembali. Tapi tidak berwujud seperti dulu, makanya dia merasuk ke tubuh Fitri. Tapi alhamdulillah, kini keinginannya sudah terwujud dan dia sudah tenang. Alhamdulillah kalau begitu, Om. Tapi ingat janjimu, doakanlah dia agar dia tenang di sana. Lalu bagaimana dengan Via, Om? Dia tidak ingat kalau dia pernah melahirkan Zan. Sekarang dia hanya ingat beberapa tahun yang lalu saat kalian berlibur ke villa. Itu ingatan terakhirnya Zan. Tapi pelan-pelan dia akan ingat. Sekarang kita harus berusaha menceritakan hal ini padanya, kata Om Alif, dan aku pun mengangguk tanda mengerti. Walau sakit aku harus terima karena ulah Niken. Via jadi lupa dengan kejadian setelah dia menemukan Niken di hutan dulu. Bahkan dia tidak ingat
pernah hamil dan melahirkan Fitri ke dunia ini. Namun dengan bantuan Om Alif dan beberapa kali ruqyah, akhirnya Via bisa disembuhkan. Dan dia ingat kembali bahwa kami memiliki seorang anak yang cantik. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.